Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas terkait dengan pembuatan SKP model terbaru tahun 2022 dan 2023. Yang mana yang menjadi dasar pembuatan SKP ini adalah Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 yang menggantikan Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021, yang mana pada tahun ini pembuatan SKP itu menggunakan aplikasi e-kinerja. Artinya SKP itu dibuat secara online ya. Baik, saya akan coba login untuk memulai membuat SKP. Di sini kita masukkan username dan password yang kita gunakan pada aplikasi MySAPK ya. Nah, di sini setelah login tampilannya seperti ini teman-teman ya. Sebelum kita memulai membuat SKP, kita periksa dulu menu profilnya. Apakah data pribadi sudah sesuai atau tidak. Dan bila mana data pribadi ini belum sesuai, di sini bisa kita edit secara manual atau kita langsung sinkronkan ya di CISN. Otomatis data teman-teman di CISN itu sudah ada semua, otomatis akan berubah sesuai dengan data yang ada seperti ini. Oke, baik, setelah data pribadi sesuai, kita ke data atasan, kita cek apa sudah benar atau tidak. Ya, ternyata sudah benar ya. Setelah datanya sudah sesuai, kita ke menu SKP ya. Baik, untuk membuat SKP kita langsung klik di sini sudut kanan atas tambah SKP. Di sini ada unit kerja atasan, unit kerja atasan. Selanjutnya ada periode, kita pilih periode awal ya. Periode awal itu Januari tanggal 1. Terus periode akhir itu Desember ya. Desember tanggal 31. Oke. Nah, di sini ada pendekatan. Yang pertama pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Baik, saya akan sedikit jelaskan. Yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif adalah ekspektasi pimpinan bersifat terukur. Indikator kinerja individu dinarasikan terpisah dari target. Lebih menekankan suatu pengukuran pada ukuran keberhasilan indikator kinerja individu. Itulah yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah ekspektasi pimpinan bersifat deskriptif. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan sesuatu apa adanya, atau menggambarkan subjek secara mendalam atau terperinci atau lebih luas seperti itu. Sedangkan indikator kinerja individu beserta target dideskripsikan dalam suatu narasi dan tidak menekankan pada suatu pengukuran. Seperti itulah yang dimaksud dengan kualitatif. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Setelah periode awal dipilih, periode akhir dipilih, pendekatan, selanjutnya kita klik OK ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, setelah tadi diklik OK, maka otomatis hasilnya seperti ini. Dan setelah tampilannya seperti ini, kita langsung tambah RHK, rencana hasil kerja. Nih, di sini rencana hasil kerja atasan kita isi, misalnya di sini
Ya, kita isi sesuai dengan RHK pimpinan. Baik, saya akan mencoba mengisi. Saya pilih, kebetulan saya adalah polisi Pamung Praja, maka saya pilih RHK pimpinan saya ini meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Setelah saya pilih, saya klik OK. Jenis RHK di sini ada utama atau tambahan. Kita pilih utama ya. Rencana hasil kerja. Sini rencana hasil kerja yaitu melakukan pengamanan, misalnya melakukan pengamanan. Kita klik melakukan pengamanan. Ya. Setelah itu kita klik OK. Maka nggak tampil ya. Kemudian saya refresh. Saya ulang ya. Utama melakukan pengamanan. Setelah itu kita klik OK. Ya, setelah klik OK maka tampil seperti ini. Maka akan muncul di sini ya. Setelah itu kita masukkan RHK yang kedua. Saya langsung klik RHK, rencana RHK atasan, jenis RHK utama. Sini yang kedua adalah melakukan pengendalian massa. Melakukan pengendalian massa. Ya, setelah itu klik OK. Maka otomatis tampil yang kedua. Ya, yang kedua ya, tampil. Setelah itu kita masukkan indikatornya dulu teman-teman ya. Setelah kita membuat RHK-nya atau rencana hasil kerjanya, setiap rencana hasil kerja itu kita buatkan indikator masing-masing. Seperti ini, yang pertama saya akan coba untuk masukkan indikator terkait dengan pengamanan ya. Indikatornya adalah kita pilih aspek. Aspek yang pertama adalah kualitasnya. Indikatornya apa output dari pelaksanaan pengamanan. Misalnya kita melaksanakan pengamanan, otomatis kita mempunyai suatu laporan pada saat pelaksanaan pengamanan itu sendiri. Maka kita ketik jumlah laporan kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan. Ya. Target di sini. Misalnya teman-temannya kita menargetkan berapa kali kita akan melaksanakan pengamanan dalam 1 tahun ke depan. Seperti itu. Misalnya contoh, saya menargetkan 48 kegiatan, berarti 48 laporan ya dalam 1 tahun ini teman-teman ya. Saya menargetkan 1 tahun 4 kali saja pengamanan. Bila mana lebih dari itu tidak juga masalah. Baik, ini sudah tampil teman-teman ya, kualitas. Aspek kualitasnya, selanjutnya kita tambah indikator aspek kuantitasnya ya. Di sini aspek kuantitas yaitu persentase kesesuaian laporan. Ya, kita klik persentase kesesuaian laporan kegiatan pengamanan yang telah
dilakukan ya. Targetnya adalah 100%. Ya, setelah itu kita klik oke. Ya, ini sudah tampil. Tambah indikator yang berikutnya adalah waktu, yaitu rata-rata waktu rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan pengamanan. Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan. Ya. Setelah itu kita pilih target. Target kita kan 1 tahun, jadi 12 bulan. Setelah itu kita klik oke ya. Terus juga selanjutnya nanti kita tambah indikator di sini ya, pengendalian massa. Nah, setelah ini semuanya selesai, kita ajukan SKP. Ini. Kita ajukan SKP untuk selanjutnya dilakukan penilaian ya. Kita ajukan SKP, oke. Setelah SKP diajukan, kita tunggu dari pimpinan untuk menyetujui SKP kita, dan setelah SKP disetujui maka statusnya nanti akan berubah di sini menjadi persetujuan, seperti itu ya. Setelah ini kita tunggu dulu pimpinan untuk menyetujui SKP kita, teman-teman ya. Nah, setelah SKP kita disetujui maka di sini statusnya akan berubah ya. Setelah berubah maka kita bisa melakukan penginputan bukti dukung seperti ini. Kita masuk di form penilaian pelaksanaan kinerja, kita pilih bulan Agustus ya. Agustus. Kita pilih bulan Agustus ya, karena sekarang sudah bulan Agustus. Dan batas penginputan bukti dukung untuk bulan Agustus adalah tanggal 30 September ya. Sebelum kita mengisi bukti dukung, kita menginput dulu rencana aksi. Nah, sini kita melakukan pengamanan rencana aksinya ya. Rencana aksi kita adalah melakukan pengamanan, melaksanakan pengamanan. Ya. Terlaksananya pengamanan, Terlaksananya pengamanan. Oke, setelah itu kita klik oke. Kalau ini terlaksananya penindakan pengendalian massa ya. Oke. Setelah kita mengisi rencana aksi, kita kembali ke SKP penilaian. Kita pilih pengisian bukti dukungnya. Ini ya. Nah, teman-teman, di sini kita untuk mengisi di bukti dukung kita siapkan dulu bukti-bukti kegiatan yang kita laksanakan pada bulan Agustus. Seperti ini misalnya, saya melaksanakan pada bulan Agustus kegiatan apa yang saya laksanakan, seperti ini contohnya. Di sini saya melaksanakan pengamanan. Di dalam pengamanan ini sudah saya bisa surat tugas dan foto kegiatan. Seperti itu ya. Ada foto kegiatannya seperti ini. Pada hari Senin misalnya kegiatannya, ini foto-fotonya.
Terus surat tugasnya saya pisah juga di sini teman-teman ya. Jadi saya pisah. Ya, surat tugasnya kami juga foto baru masukkan di drive ini. Nah, kita kembali ke bulan 8 tadi ya. Saya akan input link pengamanan. Kita langsung klik kanan, bagikan link. Sebelum kita bagikan link, kita ubah dulu aksesnya ya. Kita pilih akses siapa saja yang memilih link. Terus setelah itu kita salin link. Selesai. Kita lanjut ke ini kinerja. Fungsinya bukti dukung ya. Nama bukti dukungnya adalah dokumen kegiatan. Ini bukti dukung link drive yang saya copy tadi. Kita langsung paste saja di sini. Terus oke. Di sini realisasinya. Realisasi misalnya saya melaksanakan pengamanan pada bulan Agustus 12 kali ya. Berarti 12 dokumen. 12 dokumen. Sini sumber datanya adalah dokumen kegiatan. Dokumen kegiatan yang ada pada Google Drive. Setelah itu saya klik OK. Selanjutnya di kualitas, seperti tadi kita isi yang sama, nama dokumen, Google Drive yang telah saya salin tadi, klik OK. Terus dokumen, ya realisasinya 12 dokumen. Dokumen kegiatan, ya seperti itu ya. Itu seterusnya. Oke, seperti itu. Satu bulan ya. Oke. Setelah selesai, kita menunggu penilaian dari pimpinan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Setelah selesai dilengkapi bukti dukung dan realisasi, kita kembali untuk melihat matriks peran hasilnya ya. Kita lihat ini saya tadi melakukan pengamanan dan pengendalian massa. Kita bisa cek-cek sendiri di sini. Mudah teman-teman kan, tidak terlalu sulit untuk membuat SKP ini. Artinya bagaimana kita mendokumen menjadi nanti bukti dukung pada setiap kegiatan yang akan kita laksanakan, seperti itu. Jadi untuk pembuatan SKP saya rasa tidak terlalu sulit teman-teman ya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.